Tahukah kamu tentang negara yang sebagian besar wilayahnya berada di benua Asia, namun teritorinya termasuk benua Eropa? Yaps, benar sekali. Negara tersebut adalah negara Turki atau disebut Turki dalam bahasa setempat. Sebuah negara yang besar yang terdapat di wilayah Eurasia, wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan negara Balkan di Eropa Tengah. Negara ini dikenal sebagai negara transkontinental atau negara lintas benua, berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara dan Laut Marmara yang menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga cukup indah dan menjadi destinasi wisata yang sangat menakjubkan. Sedangkan Bulgaria di barat lautnya, Yunani di sebelah barat, Georgia di timur laut, Irak dan Suriah di tenggara, hingga Armenia dan Iran di sebelah timur. Selain banyaknya negara dan laut yang menjadi batas wilayahnya, hal ini juga menjadikan negara ini sebagai negara yang sangat strategis untuk perdagangan dan menjadi pusat perekonomian dunia pada saat Kekaisaran Ottoman, atau sering disebut sebagai jalur sutra. Dengan wilayah yang begitu strategis menjadikan Turki sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sektor industri yang signifikan. Ekonomi Turki dikategorikan sebagai ekonomi negara menuju maju oleh IMF. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut CIE, World Factbook. Negara ini termasuk di antara produsen terkemuka di dunia dalam bentuk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan bangunan, elektronik, konsumen, dan peralatan rumah tangga. Dengan persentase kendaraan mencapai 25 miliar US dollar atau setara dengan 11,1% dari total ekspor. Kemudian ada besi dan baja mencapai 17,1 miliar dengan persentase 7,6%. Disusul dengan permata dan logam mulia yang mencapai 4,9%, plastik dan barang plastik mencapai 4,4%, bahan baku besi dan baja mencapai 3,9%, bahan bakar mineral termasuk minyak mencapai 3,8%. Kendati demikian, produk unggulan ini menyumbang sekitar 58% dari nilai keseluruhan pengiriman global. Besi dan baja yang masuk dalam komoditi ekspor andalan tumbuh signifikan dengan naik 94,1% dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Di posisi kedua, untuk peningkatan penjualan ekspor dan bahan baku mineral termasuk minyak yang naik 80,5%, dipimpin oleh minyak bumi olahan, pengiriman permata, dan logam mulia. Turki membukukan kenaikan tercepat ketiga, yakni 63,8% yang didorong oleh kenaikan pendapatan internasional dari sektor emas. Kenaikan paling sedikit ekspor teratas Turki ini adalah peningkatan 13,3% untuk kendaraan. Walaupun negara ini masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan tingkat pendapatan di wilayah tertentu. Namun dengan tantangan tersebut, negara ini mampu memberdayakan dirinya untuk bertahan bahkan bertumbuh dalam segi ekonominya. Wah, kok bisa ya? Bagaimana sistem perekonomian di Turki? Sistem pemerintahan Turki adalah demokrasi parlementer republik. Kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Turki menganut sistem perekonomian campuran di mana terdapat pertumbuhan sektor swasta yang dikombinasikan dengan perencanaan ekonomi terpusat dan peraturan pemerintah. Turki merupakan negara dengan PDB nominal terbesar ke-18 dan PDB menurut PPP terbesar ke-17 di dunia, yaitu pada 2021 mencapai 9 juta lebih US dollar. Hal ini lebih unggul daripada negara tetangganya, yaitu Iran dengan 4 juta lebih US dollar.
Kemudian, hal ini menurut sumber Bank Dunia. Tetapi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, Turki mengalami kenaikan PDB sebesar 10.600.000 US dollar dari data CIEC data Turki. Dibandingkan dengan negara kita tercinta, Indonesia, dengan PDB 4.700.000 US dollar, dapat kita lihat dari data tersebut bahwa kita masih tertinggal dari segi PDB daripada negara Turki tersebut. Peningkatan PDB Turki didukung dengan beberapa kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi ke depan. Tantangan bagi Turki adalah fokus pada menjaga stabilitas makroekonomi dan mempersiapkan diri untuk jangka lebih panjang, yaitu dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat bagus. Yang pertama, mempertahankan kebijakan fiskal yang responsif dan fleksibel untuk mengelola pemulihan di masa depan. Kerangka fiskal jangka menengah, Turki berdasarkan sebagai skenario makroekonomi, menunjukkan bahwa negara tersebut hanya mampu menyerap guncangan dalam jumlah terbatas, meskipun terjadi peningkatan ketidakseimbangan fiskal baru-baru ini. Kemudian yang kedua, perbaikan neraca korporasi juga diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemulihan investasi. Sektor korporasi diperlukan untuk mempersiapkan dimulainya kembali investasi sektor swasta. Ketika dunia mulai pulih dari krisis, hal ini mungkin memerlukan pemantauan yang lebih cermat terhadap tantangan-tantangan yang ada. Saat ini terdapat kesehatan sektor perbankan dan mendukung sektor korporasi secara tertib melalui restrukturisasi utang perusahaan. Kemudian yang ketiga, memfokuskan kembali perhatian pada reformasi struktural, membangun kembali sistem ekonomi yang tangguh yang mendorong Turki ke dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi. Reformasi tersebut tercermin dengan baik dalam program ekonomi baru dan rencana pembangunan nasional ke-11, memperdalam integrasi perdagangan dan berpartisipasi dalam rantai nilai global, mempercepat reformasi pasar tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Presiden Turki Erdogan mengambil langkah untuk menaikkan bunga bank. Dia masih berpegangan teguh pada prinsip Islam, agama yang paling banyak dianut masyarakat Turki, yakni bahwa menarik bunga bank sama dengan riba yang akan mendatangkan malapetaka. Sebagai contoh, 1 lira saat ini hanya bernilai Rp887. Dengan demikian, jika kamu ingin membeli barang dengan harga 100 lira, maka kamu cukup membayar Rp88.700. Padahal, 100 lira merupakan nilai yang sangat tinggi di Turki. Nominal ini senilai dengan skincare kualitas Wahid yang tentu saja sangat jauh lebih murah dibandingkan harga kosmetik berkualitas di Indonesia. Sejarah perekonomian Turki. Kalau kita telusuri lebih lanjut, perekonomian Turki terbagi menjadi beberapa fase, di antaranya tahun 1923 sampai 1929, fase di mana kebijakan pembangunan menekankan akumulasi swasta. Kemudian tahun 1929 sampai 1945, fase di mana kebijakan pembangunan menekankan akumulasi negara pada periode krisis global. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1980, periode industrialisasi yang dipandu negara berdasarkan proteksionisme dan pengganti impor. Kemudian tahun 1980 dan seterusnya, perekonomian Turki terbuka terhadap perdagangan barang dan jasa dan transaksi pasar keuangan secara liberal. Namun salah satu ciri khas antara tahun 1923 sampai 1985 yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah perekonomian yang terbelakang, berkembang menjadi sistem perekonomian yang kompleks yang menghasilkan berbagai macam produk pertanian, industri, dan jasa untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Tingkat tahunan rata-rata 6%. Sejak tahun 1820, Turki telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada tingkat rata-rata dibandingkan negara-negara lain di dunia, namun pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pada abad ke-21,
Perekonomian Turki menjadi makmur berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka waktu lama, jauh di atas rata-rata tahun 1990-an. Negara ini telah menjadi salah satu negara berkembang di dunia dan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan basis industri yang sangat kuat yang disebabkan oleh ledakan ekonomi pada tahun 2000-an. Selain itu, situasi perekonomian Turki relatif sejahtera pada saat krisis keuangan global tahun 2008. Pemerintah Turki telah mengembangkan serangkaian kebijakan makroekonomi sesuai dengan rencana ekonomi baru, dan pemerintah Turki telah menggunakan struktur pemerintahan baru dan bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional yang telah membawa beberapa dampak baik, termasuk mengurangi tingkat pengangguran, lebih tinggi tingkat pendidikan, dan meningkatkan angka harapan hidup. Hasil pertumbuhan PDB real menjadikan Turki salah satu negara pertumbuhan tercepat pada tahun 2000-an. Strategi geopolitik dan geografi Turki sangat penting karena merupakan persimpangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Turki adalah anggota pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, adalah G20 dan NATO, dan calon anggota Uni Eropa.